Morning grade 9. Kita ketemu lagi di mata pelajaran prakarya. Ya, hari ini kita akan masuk di bab yang keempat, yaitu tentang pengolahan bahan pangan, ikan dan daging. Anak-anak simak video pembelajarannya dari awal pertengahan sampai akhir ya. Karena nanti Mem Elisa akan minta anak-anak merangkum beberapa hal yang penting dan juga mengerjakan soal Google Classroom. Oke, semangat ya. Pengolahan bahan pangan ikan dan daging. Bahan pangan yang memiliki kandungan karbohidrat, vitamin dan mineral sudah dipelajari pada tingkat sebelumnya. Dalam bab ini akan dibahas kandungan protein hewani yang terdapat pada olahan ikan dan daging. Sumber pangan hewani meliputi susu, telur, ikan, dan daging, serta produk-produk olahan yang bahan dasarnya berasal dari hewan memiliki kandungan gizi yang tinggi. Cara pengolahan bahan ikan dan daging yang sering dilakukan berupa pengawetan dengan cara pembekuan, pengeringan, pengasapan, dan kuring. Jenis-jenis produk olahan ikan dan daging yang sering ditemukan di masyarakat berupa pindang ikan, pepes ayam, ayam goreng, sop ayam atau daging sapi atau kambing, sate, bisa ikan, ayam, dan daging sapi, dendeng, rendang, dan sebagainya. Ikan adalah anggota vertebrata poikilotermik atau berdarah dingin yang hidup di air dan bernafas dengan menggunakan insang. Ikan dapat ditemukan di berbagai ekosistem, ada perairan tawar, payau, dan laut. Beberapa spesies ikan sudah dapat dibudidayakan sehingga masyarakat dapat dengan mudah mendapatkan ikan. Daging sebagai bahan olahan ialah bagian lunak di tubuh hewan yang terbungkus kulit dan melekat pada tulang yang menjadi bahan olahan pangan. Sebagai sumber olahan pangan berdasarkan warna dasar, bahan pangan daging dapat dibedakan menjadi dua, yaitu daging berwarna putih dan daging berwarna merah. Daging berwarna putih biasanya lebih cenderung berasal dari unggas, contohnya ayam. Sedangkan yang berwarna merah berasal dari hewan berkaki empat, seperti sapi, kerbau, kambing, dan babi. Nah, yang selanjutnya kita akan masuk ke jenis ikan dan daging. Yang pertama adalah ikan. Ikan yang banyak hidup di Indonesia berdasarkan ekologinya terbagi menjadi tiga, yaitu perairan air tawar, perairan air payau, dan perairan laut. Kita mulai dari yang pertama, ikan perairan tawar. Contohnya ikan lele, ikan mas, ikan bawal. Sebetulnya masih banyak ya anak-anak yang lain. Ada ikan gurame, ada ikan nila, ada masih banyak yang lain. Anak-anak bisa sebutkan lagi nanti ya. Nah, Mem Elisa juga akan memberikan contoh hasil pengolahan ikan lele, yaitu berupa pecel lele kalau yang anak-anak tahu ya, salah satu hidangan khas Lamongan. Terus abon lele, keripik kulit lele, dan lele asap. Atau mungkin masih ada yang lain. Contoh hasil pengolahan ikan lele ini. Kemudian ikan mas. Ikan mas dapat dibuat aneka masakan seperti pepes ikan mas dan presmol ikan mas. Oke, yang selanjutnya adalah contoh hasil pengolahan ikan bawal berupa bawal asam manis dan ikan bawal bakar. Itu adalah contoh hasil pengolahan ikan lele, ikan mas, dan ikan bawal. Anak-anak bisa cari yang lain yang makin banyak ya, yang lainnya. Ikan mas juga bisa dibuat arsik ya anak-anak ya, makanan khas orang Batak. Oke, kita lanjut lagi ya nak. Yang selanjutnya ikan perairan payau. Contohnya ikan bandeng, ikan kakap, dan masih banyak ikan yang lainnya. Nah, Mem Elisa berikan contoh hasil olahan yang terkenal dari ikan bandeng adalah bandeng presto, yaitu ikan bandeng yang dimasak dengan cara dikukus atau direbus dengan tekanan tinggi.
sehingga durinya menjadi lunak. Oke, anak-anak, bandeng presto ini terkenal oleh-oleh dari Semarang ya. Kalau anak-anak pergi ke Semarang, anak-anak akan banyak jumpai bandeng presto. Nah, kemudian ikan kakap. Ikan kakap ini merupakan ikan yang banyak digunakan dalam pembuatan olahan ikan frozen food. Ikan frozen food ya, seperti otak-otak, siomay, kaki naga, dan nugget. Masih banyak juga ikan air payau yang anak-anak bisa sebutkan. Ya, dan anak-anak juga bisa sebutkan hasil olahannya. Selanjutnya ikan perairan laut. Contohnya ikan tuna, ikan tenggiri, dan ikan kembung. Hasil olahan ikan tuna berupa filet ikan, stik tuna, pengalengan ikan tuna, dan sebagainya. Hasil olahan ikan tenggiri berupa siomay, kerupuk, bakso, pempek, dan sebagainya. Ikan kembung diolah dengan cara digoreng, bumbu balado, bumbu kuning, dan bisa juga diolah menjadi ikan kembung tanpa duri. Untuk ikan perairan laut, anak-anak juga bisa cari jenis yang lain selain 3 ikan yang tadi Mem Elisa sebutkan ya. Dan hasil olahannya juga banyak lagi. Jadi anak-anak bisa cari sambil kita akhirnya bisa tahu ya makanan dari ikan perairan laut. Yang selanjutnya adalah daging. Daging dapat diolah dan dikonsumsi oleh manusia sebagai makanan yang mengandung protein hewani. Daging ayam. Daging ayam dibedakan menjadi 2, yaitu ayam kampung dan ayam boiler atau ayam negeri. Daging ayam kampung memiliki cita rasa yang berbeda dengan daging ayam boiler. Rasa daging ayam kampung lebih gurih dibandingkan dengan rasa daging ayam boiler. Selain rasa yang berbeda, kandungan lemak pada ayam boiler lebih tinggi daripada ayam kampung. Anak-anak bisa melihat bedanya ya. Yang di atas adalah ayam kampung, yang di bawah itu adalah ayam boiler. Tetapi saat sekarang ada banyak juga yang ayam kampung itu diternakan seperti ayam boiler. Jadi pakannya mereka seperti pakan ayam boiler, ayam negeri. Ya, padahal kalau ayam kampung yang asli itu biasanya ya mereka setiap pagi dikeluarkan. Jadi mereka cari makan di pekarangan, terus sore kembali lagi ke kandang, ya, bukan ditaruh di kandang tertutup seperti ayam boiler. Yang selanjutnya adalah daging sapi. Daging sapi berwarna merah. Bagian tubuh hewan ternak sapi yang memiliki daging terbanyak adalah bagian paha depan dan paha belakang. Selain direbus, digoreng, atau dibakar, daging sapi dapat diolah menjadi aneka ragam olahan seperti rendang, semur, bakso, abon, dendeng, sosis, salami, serta kornet. Anak-anak bisa lihat ya gambarnya daging sapi. Selanjutnya adalah daging kerbau. Daging kerbau ciri khas berwarna merah agak gelap. Memiliki tekstur serat yang lebih kasar dibandingkan dengan daging sapi. Kandungan lemak daging kerbau relatif rendah dibandingkan daging sapi. Nah, pengolahan daging kerbau biasanya sama dengan pengolahan daging sapi. Nah, anak-anak bisa lihat perbedaan antara daging kerbau dengan daging sapi dilihat dari seratnya ya, dari gambar yang Mek Melisa tunjukkan. Daging kambing. Daging kambing lebih empuk daripada daging sapi dan daging kerbau. Serat dagingnya lebih halus dan mempunyai rasa dan aroma khas yang digemari. Hasil pengolahan daging kambing seperti sate, sop, dan gulai. Ya, anak-anak bisa lihat gambar daging kambing. Yang selanjutnya adalah daging babi. Daging babi memiliki warna yang lebih pucat daripada daging sapi, lebih mendekati warna daging ayam. Olahan daging babi berupa bakso, sate, sosis, babi rica-rica, babi panggang,
dan lain-lain. Yang selanjutnya adalah manfaat ikan dan daging. Ikan dan daging adalah sumber penghasil protein hewani. Protein adalah zat yang penting bagi tubuh. Fungsi protein antara lain sebagai zat pembangun, cadangan makanan dan sumber energi, sintetis antibodi, hormon dan enzim, pengatur keseimbangan kadar asam dan basa di dalam sel, pembentukan dan perbaikan sel, serta jaringan terutama anak-anak yang berada pada masa pertumbuhan. Tubuh kita harus cukup protein. Kekurangan protein terutama bagi anak-anak dalam masa pertumbuhan dapat menyebabkan proses pertumbuhannya terganggu. Nah, kekurangan protein bisa menyebabkan penyakit kwashiorkor. Ya, masih ingat waktu pelajaran IPA di kelas 7? Kita sudah pernah ya membahas tentang penyakit kekurangan protein. Oke. Nah, kalau kekurangan karbohidrat itu adalah marasmus. Tapi kalau penyakit kwashiorkor itu adalah kekurangan protein. Nah, ciri-ciri penyakit kekurangan protein atau kwashiorkor ini anak-anak buka lagi ya buku kelas 7-nya. Kita next lagi materi yang selanjutnya. Yang selanjutnya adalah manfaat ikan. Manfaat ikan ada omega 3 yang fungsinya untuk perkembangan otak pada janin dan penting untuk perkembangan fungsi saraf dan penglihatan bayi. Yang kedua, mengandung serat protein yang pendek sehingga mudah dicerna. Yang ketiga, kaya akan asam amino seperti taurin untuk merangsang pertumbuhan sel otak balita. Yang keempat, kaya vitamin A dalam minyak hati ikan untuk mencegah kebutaan pada anak. Kemudian vitamin D dalam ikan dan minyak hati ikan untuk pertumbuhan dan kekuatan tulang. Vitamin B6 untuk membantu metabolisme asam amino dan lemak serta mencegah anemia dan kerusakan syaraf. Yang ketujuh, vitamin B12 untuk pembentukan sel darah merah, membantu metabolisme lemak dan melindungi jantung juga kerusakan saraf. Zat besi yang mudah diserap oleh tubuh. Yang kesembilan, yodium untuk mencegah terjadinya penyakit gondok dan hambatan pertumbuhan anak. Selenium untuk membantu metabolisme tubuh dan sebagian antioksidan yang melindungi tubuh dari radikal bebas. Kemudian ada juga seng yang membantu kinerja enzim dan hormon. Kemudian ada fluor yang berperan untuk menguatkan dan menyehatkan gigi anak. Itu adalah manfaat ikan. Di dalam ikan ada banyak kandungannya ya anak-anak, tadi Mem Elisa sudah sebutkan. Selanjutnya adalah manfaat daging. Daging kaya vitamin B dan mineral sehingga sangat diperlukan untuk kesehatan sistem saraf dan pertumbuhan. Kandungan 9 asam amino esensial yang terdapat di dalamnya berperan untuk perkembangan dan memperbaiki seluruh sel tubuh kita yang rusak atau aus. Selanjutnya, zat besi Heme atau zat besi Heme yang terkandung di dalamnya lebih mudah dicerna dibandingkan dengan zat besi yang terdapat dalam protein nabati. Zat ini menghindarkan tubuh dari penyakit anemia. Daging kaya vitamin B dan D. Anggota keluarga vitamin B yang banyak terdapat di dalam daging adalah B2, riboflamin, B3, niacin, B6, pyridoxine, dan B12, kobalamin. Terkandung juga seng dan selenium yang merupakan sumber nutrisi penting bagi sistem imunitas tubuh. Bahkan, tubuh kita dapat menyerap seng yang berasal dari daging jauh lebih baik daripada seng yang berasal dari tumbuh-tumbuhan. Daging juga merupakan bahan makanan yang kaya akan omega 3. Senyawa ini penting untuk membantu fungsi jantung, hati, dan sistem saraf pusat. Nah, tadi anak-anak sudah menyimak materi pembelajaran Mem Elisa dari awal, pertengahan, sampai akhir. Kemudian Mem Elisa akan memberikan tugas prakarya ya. Hari Senin tanggal 28 September 2020. Yang pertama tugasnya adalah membuat rangkuman secara singkat di buku prakarya tentang jenis ikan dan daging yang dijumpai di Indonesia
beserta hasil pengolahannya. Kemudian tulis juga manfaat ikan dan daging. Ya, Memelisa sudah tulis beberapa, ada di video pembelajaran. Anak-anak silakan tambahkan. Tulis rangkuman dengan rapi di buku prakarya, kemudian beri tanggalnya, yaitu tanggal 28 September. Setelah anak-anak selesai membuat rangkuman, silakan mengerjakan soal di GC prakarya. Ya, nggak banyak anak-anak, soalnya cuma 10, jadi kerjakan dengan sukacita dan penuh tanggung jawab. Kerjakan tepat waktu, ya, supaya setelah anak-anak selesai, anak-anak dapat beristirahat sebentar. Kemudian sore hari, anak-anak bisa menyiapkan materi untuk mata pelajaran esok harinya. Oke, semangat belajar, tetap sehat, Tuhan Yesus memberkati.